Bu? Tidak ada Bu, tapi saya kan ini Bu masih kerja ya Bu ya, terus saya mau menunda kehamilan saya Bu, tapi mau nundanya tuh agak lama gitu loh Bu. Terus kemarin disarankan sama teman-teman kerja saya suruh pakai IUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ya Bu tentang alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu bisa jadi orang-orang itu menyebutnya IUD. IUD ini adalah metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Kemudian cara kerja kontrasepsi IUD ini yang pertama bisa menimbulkan reaksi lokal. Kemudian yang kedua mencegah pertemuannya sperma dengan ovum. Kemudian yang ketiga mampu memisahkan mampu menipiskan dinding rahim yang seharusnya menebal jadi menipis. Nah, kemudian ada beberapa indikasi kontrasepsi IUD Bu. Lebih kurang ada 3 indikasi ya. Yang pertama ada usia reproduksi, kemudian ibu sedang menyusui, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kontrasepsi jangka panjang, tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Jadi di sini kan ada beberapa indikasi yang bisa memasang kontrasepsi IUD ya Bu. Kurang lebih ada 3, yaitu ada usia reproduksi, kemudian menyusui, kemudian meningkatkan kontrasepsi jangka panjang, tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Nah, maaf Bu, di sini saya akan bertanya sedikit ya Bu. Umur ibu berapa ya Bu? 22 tahun Bu. Oh, umurnya 22 tahun. Masih termasuk indikasi usia reproduksi ya Bu. Untuk pemasangan IUD masih bisa karena kondisi usia ibu masih dalam keadaan masih usia reproduksi, masih dalam menyangkut ke indikasi di golongan yang pertama itu usia reproduksi. Kemudian ada indikasi yang tidak bisa menggunakan IUD. Nah, yaitu kontraindikasi yang tidak dapat bisa memasang IUD. Yang pertama hamil atau dicurigai hamil. Nah, kemudian yang kedua perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya. Yang ketiga dia memiliki penyakit diabetes mellitus, kemudian jantung koroner dan komplikasi lain. Nah, yang terakhir itu ibu menderita kanker payudara atau riwayat kanker yang lain. Kemudian ada keuntungan kontrasepsi IUD ini Bu. Keuntungannya ada efektivitas tinggi, kemudian berjangka panjang, kemudian tidak mengandung estrogen, kemudian tidak mengganggu produksi ASI, kemudian yang terakhir itu tidak menurunkan terjadinya anemia. Nah, keterbatasan kriteria IUD ini itu ada beberapa. Yang pertama, ibu tergantung pada tempat saran kesehatan atau tenaga kesehatan. Kemudian tidak dapat mencegah kehadiran terjadinya PMS. Kemudian terjadi gangguan pasca haid. Kemudian yang terakhir kembalinya kesuburan yang terhambat. Nah, jadi untuk efektivitas IUD ini ada sangat tinggi dengan angka kegagalannya. Dalam per tahun itu 0,3% kegagalannya kalau begitu. Adapun efek sampingnya Bu, yaitu ada terjadinya gangguan pola menstruasi. Nah, terjadinya perubahan berat badan, kemudian terjadinya perubahan libido, dan yang terakhir timbul jerawat. Kadang ada ibu yang sudah dipasang IUD itu biasanya mengalami yang head yang nyeri, itu bisa diatasi. Nah, adapun harus dijaga dan diperhatikan pada saat haid itu. Harus selalu diperhatikan, dicek apakah posisi benang dalam rahim itu masih dalam posisi semula atau tidak.
kemudian waktu yang tepat bisa memasang IUD ini setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak hamil. Kemudian pada hari pertama atau hari ke-7. Nih misal seandainya ibu yang menstruasinya yang biasanya 5 hari, berarti di hari ketiga atau hari keempat itu boleh langsung pasang IUD, boleh. Jadi tidak dalam keadaan masa subur, tidak kemudian mau selesai halangan, itu tidak bagus. Jadi bagusnya itu pemasangannya pada saat mau selesai haid atau pada saat awal menstruasi, boleh. Kemudian tempat atau lokasi penyuntikan itu ada di bokong kiri dan kanan. Kemudian waktu untuk kontrol ulang itu bisa 1 kali seminggu setelah pemasangan atau sewaktu-waktu bila ibu ada keluhan. Jika tidak ada, tetap dipantau setiap harinya, karena IUD ini bisa dikatakan aman ketika sudah pemasangan selama 3 bulan. Itu posisinya bisa sudah menempatkan pada posisinya. Kalau masih kayak umur 1 bulan, seminggu, itu masih seperti diambang-ambang, dia belum menetap. Bagaimana ibu, sudah paham dengan penjelasan saya tentang IUD? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, saya untuk memastikan ibu sudah paham atau belum yang sudah saya jelaskan, saya ingin memberikan sedikit dulu. Apa saja yang bisa mempengaruhi IUD ini? Usia reproduksi, ibu menyusui, Iya. yang tidak boleh menggunakan KB yang mengandung estrogen. Iya. Ternyata ibu menanggapi apa yang sudah saya jelaskan ya Bu. Mudah-mudahan dengan konsultasi ini bisa menambah wawasan ibu untuk kedepannya. Bisa nanti kalau misalnya sudah dipasang, nanti bisa diperhatikan lagi untuk alat yang ada di dalam, sering dicek, itu tidak apa-apa. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Kalau begitu saya permisi pamit. Ntar ya Bu, saya buka ya. Hati-hati Bu di jalan. Iya.